Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debuspita, perwakilan dari kelompok, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu komunikasi dalam praktik kebidanan. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan elemen dari proses komunikasi. Menurut para ahli, yang pertama menurut G.R. Miller, yang kedua menurut Judy, yang ketiga menurut Joseph, yang keempat menurut Ronald. Menurut Joseph, komunikasi interpersonal adalah verbal dan non-verbal antara dua orang atau lebih yang saling tergantung satu sama lain. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, arus pesan dua arah, yaitu menempatkan sumber pesan dan menerima dalam posisi yang sejajar. Yang kedua ada suasana non-formal. Yang ketiga ada umpan balik segera, yaitu mempertemukan para pelaku komunikasi secara bertatap muka maka dapat segera. Keempat, peserta komunikasi berbeda dengan jarak yang dekat. Kelima, ada peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan baik secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya ada tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama menumbuhkan diri sendiri, yang kedua menemukan dunia luar, ketiga membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti, keempat berubah sikap dan tingkah laku, kelima untuk bermain dan kesenangan, keenam untuk membantu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab komunikasi interpersonal. Yang pertama ada citra diri atau self-image, yang kedua ada citra pihak lain atau the image of the other, yang ketiga ada lingkungan fisik, yang keempat ada lingkungan sosial, yang kelima ada kondisi, dan yang keenam ada bahasa badan atau body language. Kelebihan dan kekurangan komunikasi interpersonal. Untuk kelebihannya, yang pertama, feedback antara komunikator dan komunikan akan diterima secara cepat dan juga dapat melihat pula reaksi yang menjadi komunikasi nonverbal dari komunikasi itu sendiri. Selanjutnya, terdapat kedekatan emosional karena intensitas dalam berkomunikasi. Yang ketiga, bisa mengurangi noise dalam berkomunikasi karena terjadi secara langsung dan bila ada gangguan langsung bisa dikonfirmasi. Yang keempat, dapat menyampaikan suatu pesan dengan hanya berkomunikasi nonverbal tanpa komunikasi verbal. Yang kelima, tidak memerlukan biaya dalam melakukannya karena dilakukan secara langsung dan juga kontinu. Keenam, emosi atau perasaan antara komunikator dan komunikan lebih terlihat dan mengurangi kebohongan karena mimik wajah akan langsung terlihat oleh lawan bicara. Selanjutnya adalah kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, mengenai efisiensi waktu untuk bertemu karena memerlukan waktu yang tepat agar keduanya dapat bertemu dan melakukan komunikasi dengan cara tatap muka. Yang kedua, tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang ada di tempat yang berbeda karena jangkauan tatap muka ini sangat terbatas sehingga memerlukan media untuk menghubungkan antara satu sama lain agar dapat berkomunikasi. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi interpersonal. Yang pertama ada munikator. Munikator ini terdiri dari hambatan biologis, misalnya komunikatornya yang gagap. Yang kedua ada hambatan psikologis dan yang ketiga ada hambatan gender. Untuk poin selanjutnya ada media, yang termasuk adalah hambatan teknis, hambatan geografis, hambatan simbol, dan juga budaya. Yang ketiga ada communicate, yang merupakan hambatan biologis, hambatan psikologis, dan juga gender. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.